Halo, sahabat Balis Ruti, kembali lagi dengan saya di podcast Balis Ruti dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Hari ini kita bakal ngebahas memahami HIV, U equals U atau undetectable equals untransmittable, dan kekerasan yang tak terlihat. Nah, ditemani oleh narasumber yang tak kalah luar biasanya, yakni ada Nurse Heri Pradiksa, Eskep, MKes. Kalau kita dengar HIV AIDS itu jelas berbeda ya antara HIV sama AIDS. Kalau HIV itulah virusnya yang menyerang sistem kekebalan tubuh si penderita. Kalau si AIDS itu adalah sekumpulan gejala-gejala yang diakibatkan oleh virus HIV itu tadi. Kalau kita lihat dari penularan, karena ini virus HIV ini kan hidupnya di darah, di cairan sperma, cairan mani, dan cairan vagina serta air susu ibu, maka jelas penularannya hanya melalui hubungan seksual yang beresiko seperti anal seks, vaginal seks, oral seks juga seperti itu. Terjadi proses penularan di sana. Seperti yang berpelukan, berciuman, bersalaman, penggunaan kamar mandi yang bersama-sama, setelah itu gigitan nyamuk, itu tidak menular sama sekali. Karena mitos-mitos yang di luar sana yang belum bisa dipercayai oleh masyarakat akan menimbulkan stigma sama diskriminasi untuk penderitanya. Jadinya penderita yang ingin memeriksakan dirinya untuk mengetahui apakah dia terinfeksi atau tidak, dia malah takut. Dan penderita yang sudah positif dia akan malah takut untuk memulai untuk pengobatan. Nah, bisa nggak dijelaskan secara sederhana apa itu U equals U dan kenapa konsep itu sangat penting ya, terutama untuk menghilangkan stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS? Biasanya pasien yang sudah terinfeksi HIV, dia itu minum obat rutin, tidak pernah putus, tidak pernah bolong. Nanti pada saat di 6 bulan pertama pengobatan akan dilakukan pengecekan viral load untuk mengetahui apakah virusnya masih terdeteksi atau tidak. Nanti setelah ada hasilnya, jika itu virusnya tidak terdeteksi, artinya virusnya tidak bisa menularkan ke orang lain. Stigma apa sih Kak yang sebenarnya paling sering gitu dialami oleh orang dengan HIV, dan apa dampaknya terhadap keberanian mereka untuk tes atau mendapatkan pengobatan? Biasanya kalau stigma yang paling banyak ada di layanan kesehatan itu stigma sosial. Karena kan pada saat pasien datang ke loket pendaftarannya, kadang-kadang, "Bapak, selamat pagi, selamat siang, Bapak mau kemana nih Pak?" Mau berobat ke layanan PCT. Udah jelas-jelas forum muka orang bagian pendaftaran akan jelas berbeda. Dan itu akan menimbulkan stigma bagi penderita untuk, kok mukanya aneh banget ya, kok ada perbedaan banget ya antara aku sama pasien yang lainnya. Dia akan menimbulkan keresahan dan ketakutan untuk datang lagi ke layanan kesehatan untuk memeriksakan dirinya. Dampaknya akan pasien akan hilang untuk berobat secara rutin. Pasien juga akan takut ketemu kita sebagai garda terdepan di layanan PCT, dan pasien juga akan menyebarkan virusnya ke orang-orang lain. Kalau kita lihat data periode Januari sampai dengan Desember tahun 2024, laki-laki yang paling banyak terjangkit positif, hampir kurang lebih sekitar 60-70%. Dan dari kita lihat dari umur, antara umur 20 sampai dengan umur 46 tahun. Kalau perempuan itu kan dia akan kelompok rentan ya. Pekerja seks yang paling banyak itu adalah perempuan. Ibu rumah tangga juga kelompok rentan, karena kan ibu rumah tangga itu kerjanya di rumah, nunggu suami datang. Suami nggak tahu entah kemana kerja, keluar kota, mungkin ketemu teman-teman orang banyak. Habis itu mungkin dia akan selingkuh ke sana kemari. Dia terus pas suami pulang, dia akan menulari ke istrinya juga, seperti itu. Stigma yang didapatkan oleh perempuan itu berlapis, entah itu dia stigma sosial, entah itu stigma yang lainnya yang akhirnya nantinya akan memberikan dampak yang buruk bagi perempuan. Kalau misalnya istrinya yang ketahuan positif, pasti akan susah untuk mengajak laki-laki buat tes. Ngujang nak ragen tes, anak ragen nih merasa baik-baik saja seperti itu. Jika kita ingin membuka status HIV ke pasangan terkait dengan istri ataupun suami, kita harus kaji dulu nih
apakah pernah nggak si perempuan tersebut terjadi kekerasan sebelumnya. Karena rentan jika pernah terjadi riwayat kekerasan, jika kita akan membuka status HIV ke pasangannya, pasti si perempuan itu akan kena kekerasan. Pasti dia akan mukul lagi kok memang ada bentrok lagi seperti itu. Kalau dengan orang dengan HIV AIDS itu kekerasan yang paling banyak itu adalah kekerasan sosial. Terjadi penolakan ataupun diskriminasi di dalam suatu masyarakat di tempat tinggal. Kehilangan dukungan sosialnya. Mungkin itu ya alasan kenapa banyak orang dengan HIV AIDS juga yang udah kakak tadi itu enggan untuk pergi ke layanan kesehatan karena udah otaknya udah stres mikirin stigma sosial duluan gitu ya, padahal kayak ya harusnya nggak apa-apa diperiksain untuk penanganan gitu Pak ya. Oke, panjang untuk closing statementnya, HIV itu bukan akhir dari segalanya sebenarnya. Dengan dukungan yang tepat, penderita akan jauh lebih bermanfaat ke depannya. Dia pasti akan menemukan kualitas hidup yang maksimal, tapi harus dengan dukungan moral yang tadi, dukungan sosial yang tadi. Orang dengan HIV AIDS itu dapat hidup produktif dan hidupnya stabil dengan mengkonsumsi obat secara rutin, dengan tepat waktu, tidak pernah bolong dan tidak pernah putus untuk mencapai U sama dengan U tadi. Namun keberhasilan ini tidak akan tercapai jika masih adanya stigma sama diskriminasi itu. Kita punya pesan penting adalah jauhi virusnya, bukan orangnya. Mari kita rangkul bersama-sama agar mereka bisa hidupnya berdaya untuk mencapai kualitas hidup yang maksimal dan